Islam wa hasanahu bittaqwa wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wal qiyam. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para asatidz, para sesepuh bini sepuh, sedaya para jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diringankan dan dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah hadir di majelis ini dalam rangka bukan hanya sekedar untuk mencari ilmu, tetapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para salaf kita yang mulia, yang mereka cari bukan harta, yang mereka cari bukan sebutan panggilan, yang mereka cari bukan terkenal di antara manusia, tetapi yang mereka cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jibal minal amal, bergunung-gunung daripada amal, biduni ridhallah, tanpa ada ridha Allah di dalam amalan itu, maka semuanya khoba'an manthur, sia-sia kayak debu saja. Tetapi jika amalan itu walaupun kecil tetapi dapat ridhonya Allah, maka amalan itu yang akan menyelamatkan kita besok hari kiamat. Dawuhipun Kanjeng Nabi, jangan pernah meremehkan amal sedikit apapun. Ada satu cerita. Dulu ada seorang ulama yang ibadah selama 40 tahun. Tidak pernah berhenti 40 tahun ini ibadah. Suatu saat ini ulama turun gunung, merasa cukup dengan 40 tahun itu, kemudian subhanallah di jalan itu kok ketemu seorang perempuan. Nah, perempuan ini senang juga ngelihat si alim tadi, sampai akhirnya kenalan, deket, dan sampai matur tuko melakukan perbuatan zina 3 hari 3 malam. Setelah itu si orang alim ini kok merasa, sia-sia saya ini ibadah. Bertahun-tahun saya ibadah kepada Allah Ta'ala, rusak gara-gara zina 3 hari 3 malam. Maka si orang tadi itu hadirin memutuskan untuk tajarot. Tajarot itu tidak mau kenal orang sudah. Bujang sampai mati ibadah tok. Nyari suatu tempat, ketemu. Dan di tempat itu ada 9 orang buta lagi ibadah juga, tajarot juga. Jadi 9 orang buta ini ibadah tok sudah sama Allah Ta'ala. Masuklah hari pertama, ibadah, sholat, baca Quran, ibadah terus. Datang waktu maghrib, ada satu orang dermawan ngasih roti, 9 roti taruh di nampan begitu. Wah, seneng, karena dia satu-satunya yang bisa ngeliat, dia ambil roti. Kabeh njupuk, kan sisa 1, kurang 1 orang. Kan orangnya 9 tambah dia 10, roti ini ono 9. Maka 1 orang yang buta ini gak koman roti. Dia sholat terus nangis, ya Allah, lapar ya Allah, lapar ya Allah. Orang yang kelihatan, si orang alim tadi itu kasihan, kategoris. Akhirnya rotinya dia dikasihkan yang minta-minta tadi. Malam itu, hari pertama dia di tempat ibadah itu gak makan apapun. Hari kedua lemes-lemes ibadah itu. Sampai maghrib datang lagi orang ngirim roti. Rotinya 9 lagi. Selalu wis jupuk di sini. Yang lain ngambil kurang 1 lagi. Begitu mau makan, siji bengok-bengok. Ya Allah, laparnya ya Allah, gak kuat ya Allah. Seakan gak tega dikasihkan. Dah 2 hari. Mek minum tok nih. Sekali dikene ngombe tok kalau roti. Subhanallah. Hari ketiga ibadah, kejadiannya sama, sudah mau ngambil 1 pun
teriak-teriak ya Allah. Hari keempat tidak kuat, tidak makan loh ini, ngombe tok, tidak kuat, akhirnya mati. Ketika mati, malaikat Israel ini kan dalam riwayat ketika mencabut nyawa seseorang itu bawa dua malaikat yang lain, satu malaikat rahmat, satu malaikat adab. Di malaikat maut ini punya pendamping, malaikat rahmat sama malaikat adab. Malaikat rahmat terbut, roh ini milik saya. Karena dia pernah 40 tahun ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi malaikat adab, iya bener dia 40 tahun ibadah. Lah sing zina telung dina itu ya Allah. Ojo dibiarkan, rebutan. Sampai berita itu kepada Allah Ta'ala. Maka disuruh menghadap dua malaikat tadi. Malaikat adab, malaikat rahmat. Suruh ngitung. Kata Allah Ta'ala, timbang, wazin a'mal. Timbang amalannya. Pahala 40 tahun ibadah dibandingkan zina 3 hari 3 malam, itu lebih berat dosanya zina. Entek 40 tahun. Memang dalam riwayat hadirin, orang itu sekali zina pahala 70 tahun amalnya diambil sama Allah. Umur kita gak ada 70 kecuali tobat, insya Allah ya. Kali ya. Ya Allah, nasallallahu. Mudah-mudahan semua dijaga sama Allah. Ditimbang kalah dengan menunduk lesu ini, malaikat adab tidak ada yang ketawa. Kalau singgul dipegang kepalanya, dijambak, seret. Ketika mau dilempar ke api neraka, Allah Ta'ala bilang, hei malaikat adab, timbang dulu dosanya zina ditimbang dengan pahala dia ngasih roti. Timbangan dhisik, lho aja ngawur. Iki 40 tahun ibadah iki pakai roti telung dina ditimbang. Jadi ternyata lebih berat ngasih makan roti pahalanya. Jadi malaikat rahmat, nah, sam umat saya melo aku saya melo kudus aku. Ini disebutkan dalam kitab Tabul Athar, yaitu mengutamakan orang lain. Jangan diambil kesimpulan begini, zina itu sudah roti, bukan. Kesimpulannya gini, di dalam roti itu ada ridhonya Allah. Sing petang 40 tahun itu kalau ridho itu Gusti Allah. Nah kita nggak tahu ridho di pangeran itu dari temundi. Bisa jadi di roti, kumpul minggu roti. Kalau ridho di pangeran ya. Tahu campur ya bisa. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan mandek amal soleh masih osik ngelakoni dosa-dosa. Terus amal soleh. Kita tidak tahu di mana Allah akan masukkan. Sedangkan kalau kita beranggapan dengan amal ibadah saya akan masuk surga, amal ibadah kita ini tidak ada apa-apanya dengan malaikat. Malaikat itu mulai diciptakan sampai nanti akhir zaman, sampai kiamat ibadah dok. Niku mawon lek wis yaumul kiamah malaikat iki izin nang Gusti Allah sambil mengatakan lam na'mal haqqal ma'rifah, ya Allah ngapunten kula dereng saged amal sapi-api amalnya. Niku malaikat tadi. Nah diumumane. Jadi kita masuk surga insyaallah dengan ridhonya Gusti Allah. Tidak ada yang dengan amalan sendiri, tetapi semua dengan ridhonya Gusti Allah. Mudah-mudahan muga-muga kula lan panjenengan sampun ridho pangeran. Amin ya rabbal alamin.